Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam program motivasi pagi. Firman Tuhan yang saat ini hendak saya bagikan terambil di dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih menurut penulis 2 Yohanes 1 ayat 6 adalah harus hidup menurut perintah Tuhan. Perintah ini didasarkan pada perintah Tuhan sejak semula. Surat 2 Yohanes ini ditunjukkan kepada ibu dan anak-anaknya, namun bukan dalam makna harafiah. Penggunaan panggilan tersebut bisa diartikan sebagai pemimpin gereja atau pemimpin jemaat dan para pengikutnya. Rasul Yohanes sebagai penulis surat Yohanes ini memuji bahwa sebagian jemaat telah hidup dalam kebenaran Allah. Saudara, di dalam Yesus Kristus, nasihat selanjutnya adalah hidup dalam kasih yang didasarkan atas kebenaran yang mereka yakini. Kasih seperti apakah yang dimaksud dalam bagian ini? Kasih yang dimaksud adalah sikap yang sesuai dengan perintah dan teladan Yesus Kristus, yaitu mempraktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh ketulusan tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Hal ini menjadi sebuah penolakan bagi ajaran sesat yang pada saat itu bermunculan, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang sebagai manusia. Pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia ini tentu saja sangat menyesatkan. Sebab ini berarti bahwa Yesus tidak bisa menjadi teladan bagi manusia. Jika Kristus bukan manusia, maka pasti tidak ada teladan kasih yang syarat dengan penyangkalan diri yang pernah ia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara-saudara di dalam Tuhan, penulis kitab Yohanes mengingatkan dan mendorong jemaat terus hidup dalam pengajaran yang benar, yaitu didasarkan kepada kebenaran Allah. Kebenaran itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati untuk menebus dosa manusia serta memperdamaikan manusia dengan Allah, dan kemudian ia bangkit kembali. Dan Yesus bertahta bersama Bapa di surga. Tindakan kasih yang penuh ketaatan yang Kristus telah ajarkan dan lakukan inilah sebagai landasan dan teladan hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 16 ini, kalimat inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, menyiratkan bahwa kasih itu tidak hanya sekedar perasaan, tetapi juga sebuah tindakan konkret. Kasih yang sesungguhnya harus tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan adalah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup menurut perintahnya, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mematuhi perintah-perintahnya. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu dengan mengikuti kehendaknya. Dengan hidup menurut perintah Tuhan, kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pesan dalam ayat ini sangatlah penting, bahwa kasih yang sesungguhnya
adalah kasih yang tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 disebutkan bahwa cara hidup dalam kasih adalah dengan mengikuti perintah Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka hidup dalam kasih adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Hal ini berarti bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Yang kedua, mematuhi perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki diri kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kita harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik, mengasihi mereka, dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, mempertahankan kesatuan dalam kebenaran. Dalam ayat selanjutnya 2 Yohanes 1 ayat 7 disebutkan bahwa banyak orang yang menyesatkan, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dalam kebenaran dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita memegang teguh kebenaran dalam iman kepada Yesus Kristus, serta mempraktekkan kehidupan yang penuh kasih. Jangan biarkan iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak bertanggung jawab. Fokuslah kepada melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita, dan isinya sangat jelas bahwa kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan tanda kita mengasihi Tuhan adalah hidup menurut perintah-Nya. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tetapi hidup kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah omong kosong. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita bekerja, beraktivitas dengan sepenuh hati. Mari kita praktekkan kasih Tuhan itu dengan mengasihi sesama kita, mengasihi pekerjaan kita, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, dan kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kasih itu dapat diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari kita, sehingga kita bisa menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari tunjukkan kasih-Mu dalam perbuatan yang nyata di sepanjang hari ini, karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan bukti nyata dari kasih Allah adalah Allah telah berkorban untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu, maka prakteklah kasih-Mu di dunia sekitarmu, baik dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam rumah tanggamu. Maka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh aspek hidupmu. Salam.